yang disebut modern archiving ini, jadi arsip itu tidak lagi dianggap sebagai bukti, tapi juga arsip dianggap sebagai memori, ya. Dan ini nanti yang kemudian dikembangkan oleh UNESCO, jadi Memory of the Words itu adalah konteksnya dalam archiving, ya. Jadi memori arsip, ya, kira-kira seperti itu, ya. Memori arsip itu ada memori individu, memori sosial, memori komunitas, macam-macam, ya, sampai ke tingkat memori dunia tadi, ya, memori of the world tadi. Nah, di sini modern archiving ini peran sejarawan dan arsiparis, arkivis, ya, maksud saya bukan arsiparis dalam konteks Indonesia, tetapi arsiparis dalam konteks ini adalah arkivis. Nah, dalam konteks ini juga bagaimana upaya sejarawan, ya, dan juga arkivis itu merawat dan menyimpan arsip-arsip sebagai memori budaya, dan ini nanti yang digunakan oleh para peneliti untuk riset, terutama dalam penelitian sejarah itu. Jadi arsip tidak hanya dianggap sebagai bukti, tapi juga sebagai memori. Nah, disinilah kemudian peran arsiparis, ya, baik yang dilakukan oleh sejarawan maupun arsiparis itu menjadi penting dalam konteks menyelamatkan memori budaya ini. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua dan depresi ekonomi dunia itu tahun 1930-an, itu terjadi ledakan ini, ya, jumlah arsip, ya. Jadi ketika firma-firma didirikan, ketika pabrik-pabrik didirikan, ketika bank-bank didirikan, itu arsipnya sangat banyak sekali. Maka di sini disebut terjadi ledakan arsip. Nah, oleh karena itu maka di dalam praktek kearsipan dan keilmuan itu harus ada reevaluasi mengenai konsep appraisal, penilaian. Tadi micro appraisal, ya, penilaian ini menjadi paradigma kedua, ini menjadi penting di dalam ini modern archiving ini, yang kemudian itu diartikulasikan atau dimunculkan sangat kuat sekali oleh tulisan ini, ya, Schellenberg. Ada dua buku Schellenberg, yaitu Modern Archives, Principles and Techniques, ya, kemudian The Management of Archive. Nah, dua buku Schellenberg inilah yang kemudian menjadi satu aliran baru, ya, aliran baru baik itu praktek kearsipan maupun keilmuan, ya. Kemudian menjadi semacam school of, aliran atau mazhab, ya, di dalam ilmu kearsipan. Makanya kemudian kalau ada baca buku-buku literatur ada istilah Schellenbergian. Jadi ini satu aliran yang dari Schellenberg ini atau neo Schellenbergian ini, ya. Oke. Nah, munculnya dua buku dari Schellenberg ini tidak berarti buku trio Belanda maupun bukunya Dickinson itu tidak digunakan, tetap digunakan sebagai referensi untuk pengembangan baik itu praktek kearsipan maupun perkembangan ilmu kearsipan tersebut. Ini bukunya Schellenberg, ada dua buku yang saya sebutkan tadi. Saya juga punya dua buku ini. Nanti kalau Anda butuh silakan kontak saya, ya. Nah, kemudian aliran dari yang saya sebut School of atau aliran dari Schellenberg ini menyebar hampir di seluruh dunia, ya. Termasuk di Australia itu sangat kuat sekali pengaruh dari Schellenberg ini, dan ini menjadikan ada upaya pengembangan baik itu praktek maupun keilmuan baru dari bidang kearsipan. Nah, di sini kemudian arsiparis, ya, baik itu dari historian maupun arkivis, ya, baik itu yang berlatar belakang akademik maupun yang dari training arsiparis hasil diklat itu mengikuti ini, Schellenberg ini. Nah, kemudian ada upaya untuk ini, ya, memikirkan metode baru dalam penilaian arsip, ya.
kemudian kelompok ini ya dari para arsiparis ini, nah arsiparis pada atau modern archiving ini sering disebut historian archivist ya, karena banyak sejarawan, atau sering disebut handmaiden of historian ya ini. Nah, dari para arsiparis ini mengembangkan pendekatan dari Schellenberg ini yang kemudian muncul apa yang disebut new micro appraisal. Nah, yang kemudian dikenal ya nilai guna primer, nilai guna sekunder, nilai guna informasional, nilai guna kebuktian itu muncul dari ini ya, dari bukunya Schellenberg ini yang kemudian dikembangkan oleh para arsiparis atau historian archivist ini. Nah, ternyata jadi munculnya new micro appraisal ini mengikuti perkembangan penulisan sejarah, historiografi, di mana penulisan sejarah pada masa itu, pada tahun 1930-an, itu mencoba menggali sejarah-sejarah orang kecil, sejarahnya orang-orang kecil, bukan sejarahnya orang-orang besar, politikus, negarawan, tetapi orang-orang kecil, ya, tukang beca, macam-macam seperti itu. Nah, di sini arsip-arsipnya itu perlu dinilai kembali, ditata kembali berdasarkan pendekatan new appraisal ini, ya. Oke. Nah, pada masa ini juga dalam konteks ini arrangement and description ini tetap mengacu pada tadi yang pertama dari trio Belanda, provenance, original order, kemudian ada tambahan dari bukunya Schellenberg, record group, seri, dan sampai dengan filing system. Nah, yang terakhir, filing system ini nanti mendorong perkembangan yang ini, record management. Nah, yang provenance, original order, record group, dan seterusnya, ini juga mendorong perkembangan archive administration atau archive management tersebut. Ini. Nah, di sini peran arsiparis menjadi pemilih arsip atau penilai aktif dari arsip melalui filter sejarah akademik karena sebagian tadi ya merupakan sejarawan arsiparis ini. Ya. Kemudian para arsiparis sejarawan ini menciptakan memori publik ya dengan melakukan penilaian arsip-arsip ya dengan new appraisal tadi, maka para arsiparis atau historian archivist ini secara sadar menciptakan memori publik. Nah, di sini kemudian nanti pada perkembangan berikutnya penilaian arsip yang dilakukan oleh sejarawan arsiparis ini dipertanyakan netralitas sang penilai, netralitas arsiparis sejarawan tersebut, dan juga dipertanyakan objektivitasnya dari sejarawan dan arsiparis tersebut. Ini nanti masuk ke diskusi berikutnya ya pada tahap berikutnya ini.